Halo, selamat pagi adik-adik. Mari kita belajar lagi matematika kelas 6 semester 1 bab 2 yaitu rasio. Langsung aja ya adik-adik. Baiklah, mari kita belajar. Langsung ke halaman berapa ini? Halaman berapa, hayu? Oke deh, perkenalan dulu nih, halaman 49. Ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan dari faktor dan kelipatan? Menurut kakak, faktor itu adalah katanya ada yang bilang hasil pembagian, ya boleh, yang dibagi habis tanpa sisa. Tapi menurut kakak, faktor itu juga adalah hasil dari perkaliannya. Maksudnya seperti ini. Kebetulan ada angka 10 nih. Faktor dari 10 itu adalah 1 kali 10 sama dengan 10 tanpa sisa. 2 kali 5 sama dengan 10. Ada lagi enggak yang perkaliannya dua bilangan yang hasilnya 10? Tidak ada ya. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ini dia faktornya. Nah, sementara kelipatan itu adalah hasil penjumlahan menurut kakak ya. Hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama. Misalnya faktor kelipatan 2 adalah 2 tambah 2 4 tambah 2 lagi 6 tambah 2 lagi 8 dan seterusnya. Itulah pengertian dari faktor dan bilangan. Oke, langsung kita jawab nomor 2. Nomor 2 itu adalah, apakah 2 merupakan kelipatan dari 10? Tentu faktor dulu. Apakah 2 faktor dari 10? Tentu iya, karena tadi kita sudah lihat ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 2 adalah faktor dari 10. Nah, apakah 2 itu kelipatan dari 10? Tentu tidak. Karena 10 itu kelipatannya 20, 30, tambah 10 dan seterusnya. Oke, itulah perbedaan dari faktor dan kelipatan. C. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 6. Oke, kita mulai dari 6, 12, 18. Inilah 3 kelipatan dari bilangan 6. Oke, mari kita lanjutkan. Kakak hapus dulu nih. Oke, kita langsung cari soal lagi nih adik-adik. Membandingkan benda. Ayo bereksplorasi. Artus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon. Nah, ini bibit pohonnya nih adik-adik. Paket A ada 4, paket B ada 3. Langsung pertanyaannya aja. Paket mana yang memiliki jumlah bibit paling banyak? Pastinya paket A ya. 4 ada 4, B ada 3. Ini jawabnya paket A. Paket mana yang harganya lebih murah? Yang lebih murah dari segi harga ini 50, ini 40. Berarti yang lebih murah adalah paket B. Lanjut. Menurut kalian, paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Nah, di sini nih baru kita cari perbandingannya nih. Ya, untuk pertanyaan C nih. Untuk paket A ada 4 tanaman, 4 bibit tanaman dengan harga 50.000. Ya, 50.000 bagi 4, kita cari harga satuannya. Sementara paket B 40.000 untuk 3 tanaman. Kita coba lihat mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. 50.000 itu adalah, kita cari hasil pembagian 50.000. 5 bagi 4 1 kali 4 10 bagi 4 2 kali 4 8, kurangin lagi 2 bagi 4 nggak bisa, turunkan 0 dari sini. 20 bagi 4 5. Ini 20, ini habis, ada sisa 02, langsung masukkan aja.
Jadi harga per satu bibit tanaman paket A adalah 12.500. Kita coba yang paket B 40.000 bagi 3. 4 bagi 3 1, 3, 10 bagi 3 3, 9, 10 turun ya. Bagi 3 3, 9 turun nih. 10 bagi 3 3, 9, 1 turun yang terakhir nolnya. 10 bagi 3 3, 9, begitu seterusnya ya. Jadi harga paket B adalah 13.333. Jadi menurut kalian paket yang mana yang harus dibeli? Kalau menurut kakak adalah paket A. Karena apa? Karena paket A itu lebih murah adik-adik. A itu per satu bijinya 12.500, sementara B per satu bijinya adalah 13.333. Lanjut halaman 52, pengertian rasio. Kita langsung soal nih ya, halaman 52. Jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Sebelum menjawab, kita harus baca dulu sedikit ya, pohon apakah yang ada di sini. Oke, yang ada di sini adalah pohon cemara. Ini adalah cemara dan ini adalah pucuk merah. Pertanyaan pertama, jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Pastinya cemara. Ya. Berapa banyak pohon pucuk merah? 4. Berapa banyak pohon cemara? 6. Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah. Perbandingannya duluan pohon pucuk merah dengan cemara, berarti pucuk merah 4 banding 6. Ini juga bisa diperkecil jadi 4 bagi 2 2. Jika kamu bagi 2 yang 4 ini, 6 juga bagi 2, 6 bagi 2 3. Inilah perkecilan dari 4 banding 6. Tuliskan perbandingan pohon cemara dan pohon pucuk merah. Pohon cemara yang lebih dulu ya, jadi 6 banding 4, atau kecilnya adalah 3 banding 2. Begitu adik-adik ya. Lanjut. Oh, ini dia jawabannya. Oke, kita coba lanjut lagi. Temukan informasi dari teman sekelas kalian. Oh, ini praktek di kelas ya. Berikut daftar banyak pengunjung yang sedang antre di beberapa wahana di taman hiburan. Roller coaster 24, biang lala titik-titik, kemudi putar 18, rumah hantu titik-titik. Coba kita cari perbandingannya nih. Tulislah rasio banyak pengunjung yang antre di wahana roller coaster terhadap komedi putar. Rasionya adalah 24, roller coaster lebih dulu ya. So 24 banding 18. Jika kita kecilkan lagi, kita bisa bagi 6 nih. 24 bagi 6 4. Jika kamu ini bagi 6 24-nya, 18 juga harus bagi 6. 18 bagi 6 3. Jadi rasionya adalah 4 dibanding 3. Berapakah banyak pengunjung yang antre di wahana biang lala? Jika diketahui rasio pengunjung yang antre di wahana biang lala terdapat roller coaster 4 banding 3. Coba kita Oke, di sini kan perbandingan biang lala 4 banding 3 ya. Nah, 4 banding 3 sama dengan ini diketahui roller coaster itu jumlahnya 24, berarti titik-titik banding 24. Coba kalian perhatikan 3 dan 24. 24 bagi berapa yang hasilnya 3, atau 3 kali berapa yang hasilnya 24? Tentunya ini adalah kali 8. Nah, jika ini kali 8, berarti ini juga kali 8 adik-adik. Nah, 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 adalah 32. Jadi jawabannya adalah banyak pengunjung di biang lala itu adalah 32 pengunjung.
Gitu adik-adik. Lanjut ya. Nah, dikali 8 ya, benar jawabannya. Berapakah banyak pengunjung yang antre di warna rumah hantu? Jika diketahui rasio pengunjung yang antre di warna rumah hantu terhadap komedi putar adalah 2:6. Nah, coba nih 2:6. Nah, diketahui nih rumah hantu terhadap komedi putar. Rumah hantu belum diketahui ya. Tapi komedi putar udah diketahui nih 18. Ya. Rumah hantu 2, komedi putar banding 6. So, titik-titik banding 18. Nih ke sini 6 kali berapa yang hasilnya 18? Berarti ini kali 3. Jika ini dikali 3, lalu ini juga kali 3 adik-adik. 2 kali 3 sama dengan 6. So, pengunjung dari rumah hantu adalah 6 pengunjung atau 6 orang. Banyu mengundang teman-teman datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Banyu menyiapkan 6 liter untuk 15 orang. Di siang hari akan datang teman sebanyak 10 orang. Nah, coba nih 6 liter dibanding 15 orang sama dengan, pertanyaan adalah teman sebanyak 10 orang terus berapa liter. Nah, liternya kosongin dibanding 10 orang. Ini kan tadi 15 orang yang datang. Jika 10 orang berapa liter? Karena untuk 6 liter itu 15 orang. Nah, jika 15 orang 6 ke 15 ya, ini kan 10 orang adik-adik. Minuman 15 di siang hari akan datang teman semua. Berapa liter? Berarti ini 15 bisa cara seperti ini adik-adik ya. Ini 6 dan 15. Berarti ini bisa dibagi 3 sama dengan 5. Ini 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti untuk 5 orang itu 2 liter. 5 orang 2 liter. Berarti kalau 10 orang 4 liter. Berarti 4 liter. Begitu ya adik-adik. Lanjut. Konsep kesamaan rasio. Kita langsung ke halaman yang ada soalnya adik-adik. Oke, ini dia. Pak Wayan menjelaskan bahwa untuk lahan seluas 10 meter square diperkirakan dapat menampung 12 bibit tanaman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, kita coba jawab dari atas dulu. Pertanyaannya seperti apa? Khusus kelas 6, siswa diminta untuk membawa bibit tanaman dalam polybag. Pak Wayan menjelaskan kepada siswa ketika menyusun polybag di lahan, kalian harus memperhatikan jarak seperti pada gambar 27. Ini gambar 27 nih adik-adik. Kemudian Pak Wayan menjelaskan bahwa lahan seluas 10 meter square diperkirakan dapat menampung bibit 12 tanaman. Oke. Tuliskan rasio lahan dan bibit tanaman dalam bentuk yang paling sederhana. Kita coba nih. Untuk 12 untuk 10 meter sama dengan 12 bibit. Yang paling kecilnya adalah 10 bagi 2 5 banding 12 bagi 2 6. Perbandingan yang paling kecil adalah 5 banding 6. Gitu ya. Lanjut. Jika lahan yang tersedia 25 berapa bibit yang dapat ditanam?
di lahan tersebut. Kita coba nih adik-adik. Tadi 10 meter banding 12 bibit tanaman sama dengan diketahui 25 meter. Terus berapa tanaman adik-adik yang bisa ditanam? Mari kita coba. Oke, jika kita coba nih ya, jika dibagi 2, 5, dan ini 6. Oke, so 5 kali berapa yang hasilnya 25 adalah kali 5. So tanaman yang dihasilkan adalah 6 kali 5 30. Jadi untuk 25 meter 25 meter tanaman, 25 meter square, kita bisa menanam sebanyak, coba bentar. Oke, benar ya. So untuk 10 meter square tanamannya 12. Untuk 25 meter square tanamannya 30. Oke, lanjut. Nomor 3 kita hapus dulu ya ini ya adik-adik. Apabila total bibit tanaman yang di bawah kelas 6 berjumlah 24 bibit tanaman, berapa luas yang diperlukan adik-adik? Kita coba nih adik-adik. Tadi 10 meter. 10 meter itu, atau gini aja ya, tadi 5/6 sama dengan 5 meter ya. Nah, kita yang ditanya di sini adalah luas lahan ya. Berarti jika 24 itu titik-titik bagi 24. So 6 kali berapa yang hasilnya 24? 6 kali 4 berarti lahannya juga 5 kali 4 sama dengan 20. Yang dibutuhkan adalah 20 meter persegi. Kira-kira begitu jawabannya adik-adik. Lanjut, 2 atau lebih perbandingan. Kesamaan rasio juga dapat ditentukan dengan bantuan tabel rasio. Ini ada tabelnya nih. Ya, tergantung gurunya nanti ya adik-adik. Untuk matematika banyak cara untuk mendapatkan hasilnya. Luas. Nah, ini dia nih. Luas lahan udah diketahui di sini nih ya. Di sini sudah diketahui bagi 2 sama dengan 6, berarti 10 bagi 2 5. Cara menentukan rasio paling sederhana dengan membagi kedua besaran pada rasio dengan FPB dari kedua bilangan. Oke, nanti kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Oke, kita coba isi nih. Apabila banyak bibit tanaman dikali 5, rasio pada lahan juga dikalikan dengan bilangan yang sama. 6 kali 5 30. 6 kali 5 30. Jadi ini adalah tadi 5 meter ditanamin 6. Berarti 5 kali 5 jika 25 meter tanamannya 30. Jadi perbandingannya adalah 5, 10, 5, 10, 25 ya, seperti yang di atas. Ini 25. Oke.
Lanjut, rasio satuan. Ibu mengajak Anik pergi ke toko yang menjual bibit tanaman. Bibit tanaman yang apa yang dicari, tanya Anika kepada ibunya. Oke, kita langsung soal aja nih, cari soal dulu. Pembahasan. Untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan eksplorasi 24, ikutlah langkah berikut. Tentukan harga satuan pada paket 3 bibit. Banyak bibit 3, harga 37.500. Berarti 37.500 bagi 3 berapa ini? 37.500 bagi 3 adalah 12.500. Ini 58.000 bagi 5 sama dengan 11.600 per satu bijinya. Berdasarkan kedua tabel, jadi ini adalah berisi 5 bibit. Kita coba lagi soal tempat ibu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Rasio satuan telah diketahui. Ayo berpikir kritis. Ada lagi nggak soalnya ya? Oke, coba ini. Berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko? Toko tempat ibu membeli bibit melayani jasa antar ibu. Jasa antar ibu memutuskan untuk menggunakan jasa antar tersebut untuk mengirimkan bibit tanaman yang telah dibeli. Pembeli akan diberikan pelayanan gratis jasa antar jika membeli 5 bibit tanaman paling sedikit. Sebelum dikirim, bibit tanaman harus dikemas dengan baik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengemas 6 bibit tanaman adalah 1,5 jam. 6 bibit 1,5 jam. Itu ya. 1,5 jam 6 bibit. Berapa rasio per jam yang dibutuhkan penjaga toko untuk mengemas bibit tanaman? Kita coba. 6 bibit 1,5 jam. 6 bibit 1,5 jam. Jadi rasio per jam yang dibutuhkan, adalah 6 bibit 1,5 jam. Berarti 6 bagi 3 per jamnya adalah per setengah jamnya adalah 2. Jadi berapa rasio per jam? Per jamnya adalah 4 bibit. Gitu ya. Berapa bibit tanaman yang selesai dikemas dalam waktu 4 jam? Karena per jamnya 4 bibit, tinggal 4 kali 4 sama dengan 12 bibit. 4 jam. 12, 4 kali 4 16. Aduh, maaf ya. Rasio satuan juga dapat ditemui. Oke, kita coba lagi nih adik-adik. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan resep. Oh, ini kita coba nih. Ayo berpikir kreatif. Bagaimana dengan penulisan satuan kecepatan seperti 50 km per jam? Apakah itu merupakan contoh rasio satuan? Jelaskan jawaban kalian. Ya, coba ya. 50 km per jam contoh dari ini dalam 1 jam ditempuh 50 km perjalanannya. Gitu. Jadi ini rasio juga 1/50 atau 60 menit per 50. 60 banding 50. Lanjut.
Berapa buah jahe merah yang diperlukan jika kalian akan membuat wedang jahe sebanyak 8 liter air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lengkapilah tabel berikut ini. Coba nih. Bahan membuat wedang jahe untuk 4 liter air. Ya, 4 liter air. Di sini pertanyaannya, berapa buah jahe merah? Untuk 4 liter dibutuhkan 12 jahe merah ukuran besar. Ya, 12. 4. Nah, kalau 8 perbandingannya adalah untuk 4 liter dibanding 12 jahe sama dengan ini ditentukan 8 liter. 8 liter banding titik-titik. 4 kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Berarti ini harus kali 2. Berarti untuk 8 liter dibutuhkan 24 wedang jahe. 24 jahe merah maksudnya. Berapa buah lemon yang dibutuhkan untuk membuat wedang jahe jika hanya memiliki 6 batang serai? 6 batang serai. Coba mari kita 8 batang serai 4 lemon. 8 batang serai 4 lemon. Berarti coba nih 8 serai dibanding 4 lemon. Nah, di sini dibilang 6 nih. 6 serai dibanding titik-titik lemon. Nah, kita coba nih guys ya. 8 ini kalau disederhanakan bisa 8 bagi 4, 2 banding 1. Oke. Jika 2 serai berarti 1 lemon, sementara 6 serai itu kali 3. 2 kali berapa hasilnya? 6 kali 3. Berarti ini juga harus kali 3 guys. 1 kali 3. 3 lemon. Jadi 6 serai itu 3 lemon. 8 serai 4 lemon gitu. Jadi jawabnya adalah 3. Untuk menjawab pentas 3. Ini tadi serainya 2, 8, 4, 8 bagi 4. Ya, ini berarti bagi 4 sama dengan 2 serai. Terus ini juga harus bagi 4, 1 serai karena 2 banding 1 tadi ya. Yang B, dari rasio paling sederhana pada poin A gunakan untuk menentukan jumlah lemon. Jumlah lemon ya. Kalau 2 serai tadi 1 lemon. Berarti kalau 6 serai 3 lemon karena kali 3 ini 1 kali 3 gitu. Nomor 3, ayah diminta Donna membuat kopi untuk teman ayah. Biasanya untuk membuat 1 cangkir kecil berukuran 250 ml, ibu menggunakan 1 sendok teh kopi dan 2 sendok teh gula. Donna ingin membuat kopi di teko yang memuat 1 liter air dengan menggunakan 4 sendok teh kopi dan 10 sendok teh gula. Jika dibandingkan dengan kopi buatan ibu, perkirakan rasa dari kopi buatan Donna. Apakah terlalu pahit, terlalu manis, atau rasanya pas? Mari kita coba dulu guys. Oke, kalau gitu kita coba nih 250 ml. Nih, kita coba di mana ya guys? Ini hapus dulu nih, biar enggak berantakan. Ini hapus ya, kalian udah tahu tadi ya. Nah, kita coba nih guys, jawab dulu nih. Tadi 250 ml air berarti
1 sendok teh kopi, 1 SD kopi, 2 sendok teh gula. Betul kan? Nah, untuk 1 liter itu berarti kali 4 nih. 1 liter itu 1000 ml. Berarti 1000 bagi 250 adalah 4. Berarti kali 4. Kali 4. Nah, jika ini kali 4, ini kali 4 nih. Berarti dibutuhkan untuk 1 liter itu 4 sendok teh kopi. Nah, ini kali 4 juga gulanya. Jadi 8. So, 8 sendok teh gula. Untuk 1 liter dibutuhkan 8 sendok gula dan 4 sendok teh kopi. Sementara si Dona menggunakan 1 liter itu 4 sendok teh kopi. Benar, nggak terasa pahit dan nggak terasa nggak terasa pahit ya, karena pas. Nah, sementara gula nih 10 sendok teh gula. Sementara untuk 1 liter itu hanya butuh 8 sendok teh gula. Jadi menurut kalian kopi buatan Dona apakah terlalu pahit atau manis? Nah, jawabannya adalah manis. Mutia membeli 1 kotak pena seharga 36.000 yang berisi 15. Tentukan berapa harga untuk 1 pena. 1 pena ya. 1 kotak 36, 15. Bagi aja nih. 36.000 bagi 15. Ini 2, 36 turun 6, 60 bagi 15, 4 kali 5, 60, 0, sisa 2. Berarti 1 harga pena adalah 2.400. Buktikan 24 kali 15, 2400 kali 15, 5 kali 4, 20, 5 kali 2, 10, 13, 4, 2, 0, 5 kali 4, 20, 5 kali 2, 12, 10 tambah 2, 12, 0, 6, 3, 36.000 ya, berarti 2.400 per 1 pena. Berapa uang yang harus Mutia bayarkan jika ia hanya ingin membeli 5 pena? 2.400 kali 5 sama dengan 5 kali 4, 0, 2, 5 kali 2, 10 tambah 2, 12.000. Dia harus membayar 12.000. Jadi saya kira seperti itu ya jawabannya ya. Berdasarkan tuliskan rasio memiliki kesamaan dengan 12 banding 28. 12 banding 28. Tuliskan rasio yang memiliki kesamaan dengan 12 banding 28. Jelaskan perbandingan rasio itu dalam bahasa Indonesia. 12 banding 28 sama dengan 24 banding, nah kali 2 aja guys, adik, 56 sama dengan 12 kali 3, 36, 28 kali 3, 3 kali 8, 2, 4, 3 kali 2, 6, 8, 3 kan 4 kan katanya ya, satu lagi 12 kali 4, 48 banding ini kali 4 nih, 4 kali 8, 32, 4 kali 2, 8, 112. Udah ini jawabannya. Oke, lanjut. Penerapan rasio. Kita di part 2 aja ya adik-adik, karena ini